Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Jadi di video kali ini kita akan coba seleksi akar ya. Ini akar-akar yang serabut seperti ini akan kita coba seleksi semua ya teman-teman. Dan untuk pohon ini mungkin rencana saya akan kita buat medium ya, karena yang bogel-bogel kita sudah cukup lumayan lah ya teman-teman. Dan untuk lingkar batangnya ini cukup lumayan besar ini teman-teman, lihat, bisa lihat ya. Ini kalau 40-an ada ini ya teman-teman, lebih malahan. Kelihatan jelas ya. Dan kita akan potong dulu ya untuk bahan bonsai di depan kita ini ya teman-teman. Ini bagian yang di sini sudah eh, menurut saya pribadi sudah ini ya, sudah terlalu penuh ya teman-teman. Dan sudah balance saya rasa ya. Ini kita akan potong di sini dulu ya. Nah, ini untuk yang di atas kita buang saja, tidak kita perlukan. Oke, kita masih melakukan pengelosan di bagian cabang 1, cabang 2 dan terusan ya. Oke. Ini masih kita loskan ya, teman-teman. Ini untuk akarnya cakep sekali nih. Dan untuk losannya kita masih akan besarkan lagi ya. Tuh. Oke, kita akan balik lagi ya di bahan yang tadi kita akan eksekusi ya. Nah, untuk bahannya ini ya, teman-teman. Dari atas seperti itu. Kita akan coba buka dulu ya untuk atasnya ini. Aduh, sedikit goyang-goyang nggak apa-apa lah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk perakarannya sudah, menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi loh ya. Ini sudah cukup lumayan luar biasa pencapaian ya teman-teman. Dengan program kurang lebih sekitar 4 tahunan, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemarin ada yang nanyain Mas, bisa subur-subur seperti itu medianya apa? Terus kok dalam jangka waktu kurang lebih sekitar ya 4 tahunan itu bisa besar-besar seperti itu? Tidak selamanya ya teman-teman. Jadi kita program itu ya, walaupun medianya sama ya di lahan ground. Ini kan awal mulanya di ground ya, saya taruh di ground sama seperti yang lain. Awal mulanya itu ya tetap tidak apa ya, dengan kondisi pohon seperti ini, terus kesuburan itu dia memang setiap pohon itu berbeda-beda. Kadang-kadang ya, kadang-kadang media yang kita perlakukan itu sama persis, pertumbuhan juga beda ya. Jadi kita harus mengakali juga ya teman-teman. Harus mengakalinya gimana? Oke, sebentar. Biasanya itu kalau saya pribadi ada perlakuan khusus untuk bahan-bahan yang tipikalnya dia seperti itu. Kenapa kita harus buat seperti itu? Karena memang gini aja ya, kita satu produk ya, satu ibu, satu bapak, satu apa ya, kasarnya ngomong satu asi lah ya. Itu kan kadang-kadang pertumbuhannya juga berbeda ya teman-teman. Nah itu yang jelas-jelas satu, mohon maafnya, satu rahim ya. Itu ada perbedaan di pertumbuhan, apalagi di pohon seperti ini. Nah jadi untuk mengatasinya gimana Mas? Jadi ya kita harus peduli ya dengan pohon tersebut. Jadi kita upayakan supaya pertumbuhannya juga maksimal apapun caranya. Entah boleh dikasih tambahan pupuk, misalkan pupuk kohe kambing, kohe sapi itu dia tidak maksimal, kita boleh tambahin Dekastar. Kalau ini memang Dekastar itu belum juga maksimal, boleh ditambahin dengan Anderson. Dan kita juga harus coba pupuk-pupuk yang lain ya teman-teman. Asalkan dosisnya juga kita kan bisa mengira-ngira ya. Jadi pohon ini setelah saya 1 bulan saya kasih pupuk, ada perbedaan atau tidak, itu biasanya terlihat seperti itu ya. Kalau saya pribadi untuk membedakan media terus pupuk yang digunakan itu tepat, itu
biasanya satu bulan itu sudah ada perbedaan ya teman-teman. Biasanya di Trubus, terus dan lain sebagainya lah ya. Ini akan coba kita buka dulu semuanya ya teman-teman. Dan kita akan coba seleksi, nanti akan kita coba perdekat ya. Nah, kebetulan untuk bahan ini kita juga sendiri yang program ya. Ini berbarengan, punyanya Mas Dian, terus punyanya siapa lagi ya? Banyak ya teman-teman yang jumbo-jumbo seperti ini sudah keluar ya rata-rata ya teman-teman. Dan memang untuk yang medium ya, atau mungkin small ke atas, medium, large ya, itu kita memang belum punya ya untuk jenis di anting putri. Jadi ini kebetulan ada yang konsepnya cukup enak dibuat karakter medium. Jadi kemungkinan besar kita akan buat medium untuk bahan ini ya. Tuh, ini untuk dengan kepala saya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri karakter tuanya sudah sangat dapat sekali dan kelihatan ya. Luar biasa sekali nih. Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya teman-teman. Kalau teman-teman punya 500 programan aja seperti ini ya. 500 programan, 500 itu sedikit ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya coba aja. Itu cuma sedikit kok untuk 500 batang itu sebenarnya. Kita jual aja 1 juta ya. 1 juta dikalikan 500 sudah berapa ya teman-teman. Nah, hitung sendirilah uangnya ya. Jadi apakah worth it untuk investasi di bonsai? Ya teman-teman harus juga paham semua jenis investasi itu dia kan ada kalanya naik turunnya. Dan alhamdulillah di bonsai ini ya tidak ada turunnya ya. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman. Kecuali teman-teman pemilihan bahannya itu kurang tepat dan kurang bahasanya itu kurang memahami ya. Kurang memahami itu ya bisa jadi teman-teman itu mengalami kerugian di investasi di bonsai ini ya. Cuman kalau teman-teman itu sudah bisa cara memilih bahan untuk kedepannya itu yang laris seperti apa, terus memilih konsep yang sesuai dengan pasaran, yang nilai ekonomis atau nilai jualnya itu tinggi atau cepet lah ya, kasarnya ngomong kita lempar ke orang itu cepet atau kita jual ke orang itu cepet ya, kita akan pasti untung besar ya teman-teman. Karena saya juga dulu itu mohon maaf ya, itu saya cuma ngambil setekan-setekan di para senior ya teman-teman. Saya ambil setekan, terus ada saya minta bekas-bekas cangkokan yang kecil-kecil itu, walah dulu selidi-lidi ya teman-teman. Kalau pengen tahu, kalau teman-teman mungkin melihat video-video saya dulu yang awal betul, kurang lebih sekitar berapa ya, 3 tahunan lebih ya, itu kita membuat konten itu kan sudah ada yang besar juga ya, sudah seperti ini ya. Itu kecil-kecil banget ya, nggak serta-merta seperti ini ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan sebesar ini maksudnya. Tuh, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus betul-betul konsisten ya. Konsisten itu memang sangat luar biasa, dibutuhkan kesabaran yang tingkat tinggi ya teman-teman. Itu saya nggak tahu juga tuh yang di senior itu sampai betul-betul dari awal, dari bibitan itu beliau memprogram sendiri sampai sebesar itu dengan lingkar-lingkar batang ya di atas 30, 40 ke atas ya, 50, 60 sampai 70 itu saya luar biasa sekali mengapresiasi bisa sampai sesabar itu ya. Karena saya sendiri pun saya belum bisa ya sudah ada, cuman nggak ketahan ya teman-teman, karena terkendala di ekonomi itu ya. Karena terkendala di dapur maksudnya. Kita tergiur oleh pundi-pundinya itu ya tadi, jadi sudah banyak berkurang sekali. Kalau teman-teman nanya programan yang saya punya itu besar
Sebesarnya seberapa Mas yang paling besar dari dulu sampai sekarang? Kurang lebih ya sekitar lingkar-lingkar 60, hampir 70-an ya teman-teman. Itu yang paling besar ya teman-teman. Cuman itu sudah keluar ya. Tinggal sisa satu yang RAF kemarin ya, yang kita program di belakang itu sampai sekarang masih ada, alhamdulillah ya. Oke, jadi teman-teman harus bisa paham ya, sekali lagi tetap proses itu kalau teman-teman paham betul ya, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil ya teman-teman, asalkan paham ya. Kita proses saja bahan sebanyak mungkin, bahan-bahan yang tidak berkualitas masih tetap dipertahankan, terus diubah lagi mindsetnya, diprogram lagi, walaupun bahan-bahan yang sederhana tidak awal mulanya tidak, kasarnya ngomong tidak ada yang mau beli ya, insya Allah nanti 2-3 tahun itu udah kerasa ya, setahun aja ya teman-teman, setahun aja 2-3 tahun itu sudah sangat kerasa ya. Oh, nanti dulu bun, aduh. Nah ini tinggal sisa perjuangan ini kalau kata ibu negara ya. Taruh situ aja dulu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ya, itu aja. Makasih. Nah, kita dianterin gorengan ya. Wah, enak banget ya teman-teman. Sambil ngonten, sambil dikasih gorengan nih sama ibu negara. Awal mulanya kalau teman-teman yang tahu, waduh skeptis semua ya di keluarga saya ya teman-teman. Itu jujur dan terus terang ya. Jadi tidak ada yang percaya ya teman-teman. Apa bahan apa, tunggul-tunggul kayak gitu udah nggak jelas, nggak tahu arahnya kemana. Apa ya laku dijual. Cuman ya setelah tahu hasilnya dan bukti transfernya saya kasih lihat ya, nikmatnya ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau aku sebagai laki-laki pemimpin rumah tangga juga ya, mungkin bagi teman-teman yang juga masih belum ketemu jodohnya, semoga ketemu jodohnya ya. Jadi kita sebagai laki-laki itu harus membuktikan ya teman-teman, harus membuktikan. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah ya, kita gini aja. Kita nggak usah mainan bahan bonsai yang segede-gede gabah seperti ini ya. Kalau teman-teman memang telaten ya, sangat telaten, teman-teman program aja 50 pohon deh ya, 50 pohon program akar, tunggu 1 tahun ya, tunggu 1 tahun atau 2 tahun lah, itu teman-teman pasti ngerasain hasilnya ya. Apalagi sampai teman-teman program banyak ya. Jadi seperti itu. Kita akan coba siram dulu ya. Ini kebetulan depan rumah ini malah jadi hutan anting putri nih. Aduh. Kita coba perlihatkan ya karakternya, akarnya. Oke. Dan untuk bahan ini nanti kedepannya akan kita pindahkan ya teman-teman. Akan kita pindahkan ke belakang rumah ya. Oh jelas ya teman-teman. Akan kita pindahkan ke belakang rumah supaya gronanya juga lebih lebar lagi. Ini sudah kita siapkan lahan-lahan ground lagi dengan dinding ground. Kalau ini kan kemarin kurang lebih sekitar, untuk dinding groundnya ya, dinding groundnya ini lingkarnya kurang lebih sekitar 150 dengan tinggi kurang lebih sekitar 60-an ya teman-teman. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, kurang lebih sekitar 4 tahun kita program untuk bahan bonsai ini, karena ya mungkin ada beberapa teman-teman juga yang bisa lebih besar lagi dengan usia 4 tahun seperti ini. Banyak faktornya, karena kesuburan itu jadi ya,
bisa juga ya. Terus untuk iklimnya juga cocok ya. Mungkin kemarin ada yang bertanya juga untuk masalah anting putri Sumedang ya. Jadi saya juga nggak bisa apa ya, nggak bisa jawab ya teman-teman. Serba salah saya mau jawab. Sekarang gini aja, kalau teman-teman mau jawaban dari saya, simple ya. Jadi untuk anting putri ini asalnya dari mana gitu aja ya. Kalau untuk masalah anting putri ya teman-teman. Jadi teman-teman eh, bisa menilai sendiri ya habitat asli anting putri itu di mana. Jadi seperti itu. Kita tidak mau menyalahkan ini yang kayak gimana Sumedang gimana, Sumatera gimana, Lampung gimana. Kita tidak mau seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Oke, jadi mungkin cukup seperti itu ya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Kita coba cek untuk perakarannya ya. Sambil kita endingkan, teman-teman bisa lihat lagi ya. Tuh, jelas ya. Sangat mantap sekali untuk tipe akarnya. Kita coba perdekat dulu. Oke, ini untuk tipe akarnya ya. Kelihatan ya teman-teman. Ini susah juga untuk muternya ini. Nih, sudah sangat mantap sekali ya untuk bahannya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sip. Terima kasih ya teman-teman.